Halo teman-teman, di sebelah saya ini sudah ada Chery 38 CSH dan di video kali ini saya akan kasih first impression saya mengenai mobil ini. Dan memang dari Chery ini nggak pernah kasih kita napas ya untuk menikmati produk lamanya, langsung dikasih produk baru lagi ini. Dan tanggal 15 Mei kemarin itu sudah dikasih harganya, harga launching 1000 customer pertama itu 499 juta. Dan sebenarnya kalau PHEV di Indonesia ini harganya sekitar 1 eman semua. Dia ini langsung di harga 500 juta. Membuat Chery 38 CSH ini PHEV termurah di Indonesia. Dan mungkin di test drive singkat saya ini, mungkin saya tidak akan bahas terlalu dalam di fiturnya, tapi mungkin fitur yang mencolok bagi saya aja, sama lebih ke rasa berkendaranya. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebenarnya CSH ini rumornya sudah agak lama, berbulan-bulan yang lalu. Dan ketika saya dengar beritanya itu, eh, rumor selentingannya itu katanya harganya sekitar 500 sampai 600 juta. Dan prediksi saya pada saat itu mobil ini bakal di head to head kan dengan Zenix Hybrid, dan ternyata benar. Saya lihat media otomotif di Indonesia itu semuanya bandingin ini dengan Zenix Hybrid. Walaupun technically secara teknologi itu nggak bisa dibandingin ya, karena dia kan PHEV, kalau Zenix Hybrid itu hybrid. Tapi ya secara dimensi mirip, dan terutama secara price range begitu. Yang kedua, pada saat beritanya keluar tentang mobil ini, saya juga lihat ada beberapa klaim dari Chery yang saya kaget gitu. Ada dua. Satu, dia ini katanya bisa menempuh sampai 1300 km dalam full tank dan full charge. Tapi saya tidak skeptis karena saya lihat dari brand lawannya juga seperti kayak Toyota. Toyota Yaris Cross itu full tank bisa sampai 900 kilo. Tapi kan ini tangkinya lebih besar ya, hampir 60 liter, sorry. Jadi ya pasti sampai 1300. Jadi saya tidak skeptis. Tapi klaim keduanya, jadi pada saat dipromosiin ya, itu dia bisa bilang katanya sampai 76 km per liter. Nah, ini yang saya skeptis. Dan setelah saya telusuri, ternyata dia ini 76 km per liter itu hanya pada saat kondisi baterainya 100%. Dan ketika sudah turun sampai mungkin 25% ya, kurang lebihnya di angka 20 km per liter lah, begitu. Jadi saya tuh skeptis sampai harus cari tahu lebih dalam lagi, karena menurut saya untuk hybrid itu yang duluan research adalah brand Toyota, itu sudah tadi tahun 90-an, dan dia aja di tahun ini untuk brandnya seperti Zenix saja itu kurang lebih di 20-an kilometer per liter ya konsumsinya. Kalau ideal mungkin bisa 24. Yaris Cross saja bisa sampai 130. Dan saya pada saat itu, masa ini Chery sampai 76 gitu, tapi ternyata ada syarat dan ketentuannya begitu. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi 38 ini sebenarnya basisnya sama persis seperti 38 yang lainnya. Dimensinya mirip sekali. Bahkan tampang depannya juga teman-teman bisa lihat ini sangat-sangat mirip ya. Tapi dari saya sih kalau mata ini lebih sipit sedikit menurut saya. Dan grill depan ini kayaknya lebih besar sedikit ya. Tapi ya itu mungkin dari penglihatan saya aja. Dan campuran di DRL dan lampu headlampnya ini juga agak berubah sedikit dari 38. Nah, terus yang membedakan apa? Paling banyak bedanya adalah di mesinnya ini. Nah, mesinnya ini dia dibekali dengan mesin 1500 cc turbo dengan 2 motor listrik, dan dia bisa mengeluarkan tenaga 341 horsepower dengan torsi 525 Nm. Ini menurut saya buas sekali ya. Dengan badan seperti ini sangat-sangat cocok menurut saya. Dan dia juga menggunakan transmisi DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Jadi dia khusus untuk sistem hybridnya yang disalurkan ke dua roda depan. Jadi dia ini front wheel drive. Memang kiblatnya Chery ini juga mobil Eropa, makanya dia ditutup dengan rapi seperti ini. Di bagian tengah ini untuk mesinnya, bagian kanan ini untuk motor listriknya. Nah, di bagian samping ini tidak terlalu banyak perubahan, tapi yang mencolok bagi saya adalah velgnya ini. Jadi velgnya ini dia sudah ala-ala EV, sudah ada seperti hitam-hitamnya gini kayak ditutup gitu ya. Tapi ini bukan cover tutup, tapi ini langsung alloy jadi satu sama bannya. Dan bannya ini juga yang menarik, dia sudah pakai Continental dengan profil 235/50 dan ringnya 18. Nah, ini upgrade yang sangat tinggi dari 38, karena saya sendiri pakai 38 tuh kurang nyaman dengan bannya. Saya tadi pakai ini sangat-sangat nyaman. Nah, selain itu dari samping ini juga tidak ada perubahan banyak. Hanya yang mencolok itu di handle-nya ini sudah modern sekali seperti EV ya. Sudah model flush.
Jadi sudah ngikutin zaman, selebihnya itu masih sama. Jadi tidak ada perubahan. Dan di bagian belakang ada satu lagi, ini adalah tangki untuk ngecharge-nya. Jadi dia sudah pakai CCS Type 2, dan untung dia pakai CCS Type 2 ya, nggak pakai colokan yang beda sendiri. Jadi lebih gampang lah, semua SPKI lu bisa terima. Kita lanjut aja langsung ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini seperti teman-teman tahu ya, ini sangat persis dengan Pro Max. Jadi kita bisa paling gampang lihat Pro Max itu dari lampunya yang memanjang dari kanan sampai kiri. Masih logo Cherry yang ditulis, masih keren. Tapi yang lebih simple dia cuma tulisannya 38. Dan kalau teman-teman nggak perhatian ya, ini bisa dikira Pro Max ini. Soalnya nggak ada tulisan CSH atau apa-apa ya. Dan yang saya kurang suka dari belakang itu knalpotnya. Karena knalpotnya ini tuh apa? Nggak di sini, ini bohongan, cuman kotak aja. Knalpotnya di bagian bawah sini. Jadi mengarah ke bawah. Harusnya kalau knalpotnya di sini lebih keren ya, seperti Pro Max atau yang 38 gitu. Dan bagasinya masih elektrik. Dan di bagian bawah sini kompartemennya juga nggak bisa dipakai ya, karena ini untuk kelistrikannya. Jadi ditaruh di bagian sini begitu. Untuk bagian belakang baris ketiga masih sama dengan 38, jadi hanya beda joknya saja. Kita langsung masuk ke baris kedua aja. Oke, di baris kedua ini juga nggak terlalu banyak yang berubah. Tapi saya yang rasakan pertama langsung di bagian joknya ya. Dia ini seperti kayak suede ya joknya, tapi nggak suede juga. Dan dia sangat lembut. Joknya lebih empuk, lebih enak, lebih nyaman menurut saya. Dan karena bahannya seperti ini saya jadi lebih parno ya. Kalau kena air segala macam gitu jadi lebih repot. Tapi nyaman sekali di sini. Dan di bagian pintu juga sama ya. Ini ala-ala Mercy. Twitternya seperti ini modelnya. Dan yang mungkin mencolok juga ada di bagian pintu, bagian kursi. Ada elektrik ini untuk pengaturan elektriknya kursi depan. Jadi kalau bagian belakang kurang nyaman bisa diatur lewat sini. Sudah seperti mobil Eropa ini, keren-keren. Di bagian tengah masih ada blower, ada dua, sama seperti di Go8 pada umumnya. Dan di bagian tengah ini sudah ada USB A 1 slot dan USB-C 1 slot begitu. Dan memang di sini sudah dikasih panoramic sunroof ya, seperti sudah menjadi standar ya kalau ada panoramic sunroof ini begitu. Sama di bagian tengah juga sudah ada armrest yang kokoh dan dia benar-benar menyangga dengan baik ya. Dan juga ada dua cup holder begitu. Ya, begitu di bagian kedua. Kita lanjut ke baris yang pertama. Oke. Bagian depan ini pembahasannya agak banyak karena menurut saya banyak yang berubah. Kita impresi pertamanya langsung dari masuk lebih mewah lagi menurut saya karena dia kiblatnya dengan Mercy. Dari door trimnya tetap ya modelnya seperti Mercy, ada Twitternya seperti ini. Dan impresi pada saat masuk pintunya kokoh berat itu mendapatkan kesan mewahnya juga ya. Dan kursinya juga sudah welcome seat tentunya, ada memory function, ada elektrik juga. Jadi ya menambah kemewahan juga. Tapi untuk kursinya ini sama tetap agak bucket seat sedikit, tapi saya masih nyaman. Dan juga dia headrestnya diganti. Kalau di 38 kan dia seperti di pesawat ya, ada kupingannya. Kalau ini diganti dengan speaker. Jadi ya jauh lebih mewah lagi. Benar-benar di-upgrade gitu, kerasa upgrade-nya. Nah, biasanya yang mencolok di setirnya, tapi kalau di mobil ini yang mencolok adalah head unitnya. Karena besar sekali. Dan kombinasi dari head unit dan MID ini mengingatkan saya sama BYD. Ini persis ya, bahkan mirip sekali dengan BYD. Interface-nya pun mirip, tapi saya suka interface-nya itu clean, semua terasa informatif di dalam MID-nya. Dan juga di head unitnya ini saya suka dengan refresh rate-nya karena dia jadi smooth, nggak kerasa laggy begitu. Kita ke bagian setir, sama dia dilapis kulit dengan jahitan asli. Seperti biasa Cherry pakai flat bottom ya, terlihat mewah. Tapi logonya ini agak berubah sedikit ya menurut saya. Dia lebih kayak futuristik begitu. Nah, tombol-tombolnya sama di sini kurang lebih. Tapi tombolnya ini juga bisa mengatur vehicle setting yang ada di head unit sini. Selain itu di bagian setir yang paling mencolok perubahannya itu di bagian persnelengnya, karena tidak lagi di tengah sini, tapi di bagian kanan sini seperti Mercy persis ya, bagian kanan sini. Dan sein dan untuk wiper ada di bagian kiri sini. Mungkin kalau belum terbiasa agak sulit ya, kayak saya juga nggak terbiasa. Saya pada saat test drive juga mau sein itu selalu mencet yang kanan ini gitu. Nah kan seinnya biasa. Gitu.
Dan yang kedua ada sensor di bagian tengah sini. Ini adalah sensor untuk melihat mata kita supaya tetap fokus untuk nyetir. Kalau kita meleng sedikit, pasti dia langsung ada warningnya keluar. Gitu. Mengatur lampunya ada di bagian kanan bawah sini, ada di bawahnya AC kanan. Dan ini sudah juga sama seperti Mercy, sudah model dial, ya. Jadi selain itu juga ada tombol untuk buka bagasi dan juga buka tangki bensin belakang. Bergerak ke tengah, yang saya kurang suka dari mobil ini yaitu tombolnya sangat minim sekali, sudah sangat banyak dikurangin, dan semua settingnya itu dimasukkan ke dalam head unit sini. Nah, jadi kita ngatur spion aja lewat sini, kita ngatur AC aja lewat sini, dan tentunya ada semua diatur lewat sini, begitu. Tapi yang saya suka adalah interface-nya dia clean, dan juga ketika kita belok-belok, itu kamera 360-nya tidak mengganggu karena tidak full layar, jadi ada kecil di kanan sini, itu cukup membantu, dan kameranya sangat jernih juga, begitu. Bergerak ke bawah, ada AC 2 dan juga wireless charging, tapi cuma satu ya di sebelah kanan. Ini 50 watt dan dia juga detail ya, dikasih sirkulasi udara supaya si HP-nya ini tidak kepanasan. Agak ke bawah ada 2 cup holder dan juga ada mode berkendara di sini. Ada hazard, tombol hazard, ada tombol untuk hybrid dan full EV, dan juga ada tombol sedikit untuk AC dan juga autonya, dan untuk defogger kaca. Tombolnya cuma di sini aja, teman-teman. Jadi sangat minim, semua dirubah ke head unitnya ini. Dan di agak belakang ada console box, ini agak besar, dan di dalamnya sudah ada sirkulasi AC, jadi kalau kita nyimpan minuman, dia bisa agak sejuk, begitu. Selain itu, oh ada lagi, jadi dia ada head up display, ya ketika kita nyetir jadi bisa tahu kita itu nyetir dalam kecepatan berapa. Dan bergerak ke atas, di sini masih ada sensornya sama seperti Tigo 8 ya. Sensor untuk ADAS-nya masih di sini. Dan di atas ini pengaturan untuk sunshade dan panoramic sunroof-nya. Ya, itu kurang lebih di bagian depan. Cukup impresif, cukup sangat-sangat upgrade dari Tigo 8 sebelumnya. Dan juga di sini dilengkapi 12 speaker Sony dan 10 airbag. Jadi teman-teman pasti sangat-sangat aman. Kita langsung lanjut ke rasa berkendaranya. Nah, untuk rasa berkendara ini akan saya voice over karena waktu test drive yang diberikan untuk saya itu sangat singkat ya, nggak sampai 30 menit. Jadi saya ingin merasakan mobilnya ini 100% supaya saya bisa kasih input sepresisi mungkin ke teman-teman. Nah, impresi pertama pada saat saya nyetir mobil ini, itu langsung feel-nya seperti naik mobil EV. Karena tidak ada engine start stop-nya, jadi kita tinggal tekan rem, masukkan ke D, itu langsung otomatis jalan. Kalau kita mau matikan tinggal di P, bawa kunci terus dikunci, itu sudah otomatis mati. Jadi itu feel pertamanya itu langsung, wah ini kayak naik mobil EV begitu. Dan untuk mesinnya, karena ketika jalan pertama memang dia menggunakan EV dulu ya, jadi tenaganya sangat instan. Dan saya juga coba tarik mesinnya agak panjang ya, saya agak ngebut sedikit, dia perpindahan ke bensinnya juga nggak terlalu terasa, bahkan hampir tidak terasa ya. Saya juga pernah coba Toyota Yaris Cross, itu juga dia tidak terasa ya perpindahan dari EV ke bensinnya. Jadi ini hampir menyamai, ini impresif sekali dari mobil Chery ya. Padahal mobil ini itu bobot mobilnya harusnya lebih berat ya, karena dia ada tambahan motor listrik dan baterai. Tapi yang saya rasakan itu masih terasa gesit dan lincah pada saat saya mengendarai mobil ini. Jadi kesannya itu seperti saya bawa mobil kecil begitu. Mungkin karena tenaga yang dikeluarkan juga besar ya, jadi seimbang dengan mobil yang besar ini gitu. Cukup mumpuni untuk membawa mobil sebesar ini. Dan hal yang kedua yang saya notice ya, itu adalah kekadapan kabinnya. Itu improvement atau upgrade dari 38 biasa karena dia tetap di kacanya itu double glass, dan juga satu yang paling efek itu juga di ban ya. Saya juga cek bannya itu tekanannya di angka 32-33, jadi pas. Dan juga karena tadi bannya itu Continental, jadi jauh lebih senyap, jauh lebih nyaman gitu. Selain itu juga mungkin ada kontribusi dari mesinnya ya, kan ditutup, jadi lebih kedap. Mungkin peredamannya juga ditambah, jadi saya pada saat di dalam kabin itu ketika bensinnya nyala itu hampir tidak terasa bunyinya segala macam gitu, sangat senyap gitu, enak-enak sekali. Berikutnya untuk suspensi, ini tidak jauh beda karena yang saya rasakan itu karakternya masih sama. Karakternya seperti 38 yaitu agak keras, tapi tidak bukannya tidak nyaman ya, masih enak.
meredam dengan baik, terutama di jalanan bergelombang atau di jalanan yang rusak, itu masih enak sekali, meredam dengan baik, dia stabil gitu. Untuk limbung dan body roll itu normal, masih ada sedikit ya, tidak terlalu signifikan, dan juga mengingat dia ground clearance juga agak tinggi, dan bantingannya juga masih enak. Tapi yang saya tidak suka adalah tetap di setirnya ini. Feel setirnya ini masih terasa ampang, masih terasa artificial, terutama ketika kita belok-belok itu paling terasa, masih terasa ampang gitu. Dan yang terakhir ya, yang saya rasakan itu di rasa gas dan remnya. Rasa gasnya ini itu karena dia ada regenerative braking, jadi harus kita pelajari, harus dihafal dulu, karena ketika dilepas itu langsung agak ngerem begitu. Dan kita takar dengan remnya ciri khas Chery 38 ya, sama dengan punya saya juga, kalau nekan remnya itu harus agak dalam. Jadi beda dengan mobil Jepang pada umumnya. Sebenarnya menurut saya ini bukan suatu kekurangan ya, tapi kita cuma tinggal membiasakan aja, karena kita sudah terbiasa dengan ciri khas rem mobil Jepang. Jadi tinggal membiasakan takarannya aja. Saya coba rangkum sedikit. Jadi mengendarai mobil ini itu sangat nyaman. Memang menurut saya Chery itu prioritasnya selalu membuat mobil itu kenyamanan. Dan paling gampang itu tinggal kita lihat 38 dan beberapa aspeknya di-upgrade gitu. Seperti mesinnya dan kegendapan kabinnya, mesinnya lebih senyap, tapi itu kan semua karena kontribusi dari EV ya. Tapi saya cukup acungi jempol, mereka bisa membuat hybrid yang bahkan bisa menyamai brand Toyota karena dia sangat-sangat smooth ya. Dan yang saya lihat memang yang dimanjakan itu adalah posisi penumpang depan karena dia bisa recline, terus kursinya juga bisa ada kursi pijatnya. Nah, selain semua sisi positif dari 38 CSA ini, ada beberapa yang saya juga kurang, seperti yang saya bilang tadi, secara setir itu masih ampang, dan juga secara tombol fisik juga hampir tidak ada, itu merupakan minus terbesar saya. Karena untuk setting-setting yang penting-penting itu seharusnya masih ada tombol fisik lah. Selain itu dimasukkan ke head unit itu tidak masalah, begitu. Nah, selain itu, dengan semua fitur yang sangat-sangat mewah ini, yang tambah banyak ini juga tidak hanya menambah sisi positif dari mobil ini, tapi juga ada sisi negatifnya. Karena semakin banyak fitur, tentu saja ada banyak resiko fitur itu rusak, satu. Dan kedua, kita juga memakainya harus lebih hati-hati lagi, harus lebih apik lagi, dan harus lebih dirawat, supaya fitur-fitur ini tidak rusak begitu. Jadi harus banyak yang diperhatikan lah teman-teman gitu ya. Nah, fun fact, saya juga sudah tanya tadi salesnya, karena hybrid ini dihitung dua mesin ya, mesin bensin dan juga mesin listrik, pastinya pajak tahunannya lebih mahal. Dan katanya untuk Chery 38 CSA ini pajak tahunannya sekitar 6 jutaan. Ya, jadi pasti mahal ya, tapi setahu saya masih lebih murah dari Zenix Hybrid. Nah, jadi kesimpulannya kurang lebih mobil ini menurut saya oke banget. Dengan harga segini juga sangat oke, value for money-nya bahkan lebih meningkat daripada yang 38. Tapi memang pertanyaan besarnya adalah, terutama karena brandnya ya, terutama itu after sales-nya bagaimana? Dan itu hanya bisa dijawab oleh waktu dan berapa banyak orang yang beli, gitu. Nah, pertanyaan keduanya, menurut saya, mobil ini tuh cocok untuk siapa? Nah, menurut saya pribadi, PHEV itu cocok bagi teman-teman yang masih ragu untuk nyemplung ke dunia EV. Karena teman-teman bisa merasakan bagaimana caranya pakai full EV-nya ini, benar-benar seperti mobil listrik ya, dan range-nya dia ini kurang lebih di 90 kilo untuk full EV-nya. Jadi teman-teman kalau skenario-nya seperti ini ya, teman-teman di dalam perkotaan bisa pakai full EV-nya, 90 kilo harusnya sangat cukup lah untuk sehari-hari. Dan kalau teman-teman nggak lupa ngecharge, sebenarnya nggak usah isi bensin ini selama di perkotaan. Dan mungkin selama weekend atau hari libur, teman-teman bisa pakai ini keluar kota, dia bisa sampai 1.300 km. Nah, mungkin bagi teman-teman yang skenario seperti itu atau punya satu mobil aja, itu masih bisa cocok dengan mobil ini begitu. Nah, mungkin di video kali ini nggak terlalu detail karena waktu yang diberikan untuk saya itu terlalu singkat, tapi nggak masalah. Mungkin teman-teman kalau mau tanya lagi bisa komentar di bawah. Saya terima kasih dengan Chery Manang Prapen sudah memberikan ini, dipinjam ke saya sebentar untuk di review sebentar. Dan juga kalau mungkin teman-teman ada yang mau test drive, saya kasih kontak salesnya ada di bawah deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung kontak.
Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ke channel saya. Sekian video saya. Bye-bye.